Halo teman-teman, kemarin ada yang tanya bagaimana caranya kita bisa menghemat baterai Sony Xperia XZ3 kita. Memang Sony Xperia XZ3 ini dengan layar AMOLED, dia sudah memberikan satu nilai lebih ya untuk penghematan baterai karena layar OLED ini ketika bagian layarnya mati, maka panel OLED-nya juga dia mati. Jadi maksudnya warna hitam ya, warna hitam itu panel OLED-nya mati, atau warna yang redup begini otomatis panel OLED-nya juga dia redup. Jadi memang dia lebih hemat baterai dibanding yang layar IPS. Dan untuk pemakaian sehari-hari, saya sudah buktikan bahwa dia awet kok, untuk seharian pakai dia tahan banget dari pagi sampai malam. Jadi ya memang sebenarnya sudah cukup awet, tapi tetap saja kita bisa membuat daya baterai Sony Xperia XZ3 lebih awet lagi. Dan bisa jadi mengurangi panasnya ya. Walaupun untuk XZ3 ini dengan Snapdragon 845 sih menurut saya nggak panas. Ya paling anget-anget aja kalau kita pakai untuk kerja keras, nonton streaming YouTube atau untuk main game. Ya oke, langsung saja ya. Yang pertama caranya adalah kita perlu menonaktifkan data lokasi kita. Jadi kita buka di panel atas ini notifikasinya dan kita matikan saja lokasi data lokasi HP kita ya. Memang kekurangannya adalah kita tidak bisa melacak ketika HP ini hilang. Jadi otomatis pencarian perangkat nggak akan bisa dilakukan karena data lokasinya mati. Dan kita bisa nyalakan lagi kalau kita mau buka GPS misalnya, Google Maps misalnya. Kita lagi pengen buka Maps, maka kita harus buka dulu data lokasinya. Kalau nggak bisa digunakan. Atau kita mau share lokasi, share log, kita perlu nyalakan dulu lokasinya, kita kirim. Nah setelah itu kita matikan, nggak masalah. Jadi ini pengaruh ya untuk daya tahan baterai lebih lama, dan sebenarnya sih untuk dia lebih nggak anget juga karena dia nggak perlu kerja keras untuk menyesuaikan lokasi perangkat kita. Oke, yang kedua adalah kita bisa matikan sinkronisasinya, sinkronisasi data ya. Ini juga bisa bikin baterai kita lebih awet. Kita masuk ke pengaturan atau setelan, kemudian kita cari saja di pengaturan itu sinkronisasi, sync begitu. Nah, otomatis sinkronkan data. Ini kita matikan saja. Ini ada keterangannya ya. Ini akan menghemat penggunaan baterai dan data. Tapi Anda perlu mensinkronkan setiap akun secara manual untuk mengumpulkan informasi terkini. Dan Anda juga tidak akan menerima pemberitahuan ketika ada update. Ya, jadi sinkronisasi data kalau kita matikan, ya memang kekurangannya kita perlu sinkron manual ya. Kayak misalnya kita masukkan akun yang baru atau kita sedang ingin masukkan kontak, kita harus sinkronkan manual dengan akun Google kita. Ya, tapi tidak masalah. Kalau kita ingin lebih hemat baterai, kita matikan saja sinkronisasinya. Nah, setelah itu kita bisa langsung masuk ke bagian tampilan. Masih di setelan ya, di bagian tampilan. Nah, di tampilan ini ada namanya tampilan ambient atau always on display. Seperti ini ya, kalau kita matikan. Nah, dia ada always on display-nya. Dan memang ini cakep banget, khususnya untuk HP-HP AMOLED. Nah, kelebihannya kita bisa nyalakan always on display dengan konsumsi daya yang sangat-sangat rendah. Tapi tetap saja itu pasti mengurangi daya ya, itu tetap konsumsi daya. Jadi caranya kita bisa nonaktifkan tampilan ambient kita. Jadi tampilan ambientnya kita matikan saja. Nah seperti itu ya. Jadi ketika tampilan ambient mati, maka sewaktu layar kita mati juga ya tidak ada tampilannya. Jadi ini lebih hemat daya pastinya. Kemudian kita masuk lagi ke bagian yang lain. Ini tadi tampilan bagian atas ya. Sekarang kita lihat ke tampilan bagian bawah. Nah ini ada namanya julat warna dan kontras. Nah memang ada beberapa pilihan warna. Kalau kita ingin warnanya tajam sekali ya kita akan pilih mode super hidup. Nah, tapi ini tentu akan mengurangi daya baterai ya. Jadi kita pilih yang mode standar saja. Memang ada warnanya berbeda ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya, kalau mode super itu lebih tajam, mode standar ya dia tetap bagus tapi nggak setajam mode super. Nah kita pilih yang mode standar saja. Kemudian peningkatan gambar video. Karena Sony Xperia ini memiliki X-Reality Engine yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas gambar dan visual ya. Jadi kita bisa matikan jika kita ingin menghemat daya. X-Reality Engine itu seperti apa sih? Coba ya. Di sini ada perbandingannya. Ini tanpa X-Reality Engine, ini dengan X-Reality Engine. Jadi ya memang berbeda sih ya. Yang dengan X-Reality Engine ketika dia nyala,
maka gambar jadi lebih tajam memang, jadi lebih bagus, kontrasnya juga kelihatan banget. Nah itu yang bikin Sony istimewa karena adanya X-Reality Engine. Jadi kita enak banget kalau nonton video di HP Sony. Nah tapi agar baterai kita lebih awet ya kita nonaktifkan saja. Jadi ya jadi standar tampilannya, tapi tetap saja bagus kok. Jadi walaupun dia standar dia tetap bagus. Jadi tenang aja. Oke, kemudian berikutnya agar lebih awet lagi kita bisa masuk ke setelan lanjutan ya. Kemudian kita pilih di sini ada tema gelap. Nah, kalau terang seperti ini kan pasti konsumsi daya lebih besar ya. Jadi kita bikin tema gelap saja. Ya, jadi tampilan kita jadi tema gelap. Ya menurutku sih ini udah pasti dayanya jadi lebih hemat banget karena ya otomatis apa ya, untuk lampu yang nyala di layarnya pun jadi sangat berkurang sehingga daya juga jadi lebih bisa dihemat. Oke, itu caranya ya. Tapi kalau kita ingin lebih mudah lagi, kita tinggal masuk ke baterai, kemudian di sini ada mode stamina, ini 69% ya. Mode stamina kita aktifkan saja sekarang. Nah, kemudian kita pasti dengan mode stamina yang aktif ini baterai kita pun akan jadi lebih awet. Jadi itu sih cara-caranya agar kita bisa lebih hemat daya di Sony Xperia XZ3. Dan cara-cara ini juga diyakini bisa membuat Sony kita jadi nggak panas. Ya semoga teman-teman suka ya dengan videonya. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton.